Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kembali kita diberi kesempatan untuk sama-sama kita beribadah dalam acara pada malam hari ini, Evening Family Altar, atau yang kita sering dengar dengan sebutan EVA. Saya berharap saudara kita memberikan waktu yang sungguh kepada Tuhan, karena inilah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan saya juga berharap saudara bisa bersama dengan seluruh keluarga mengikuti ibadah pada saat ini. Mari sebelumnya kita mau berdoa, kita minta Tuhan memimpin, mengurapi, hadir dalam ibadah kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami dapat beribadah, memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong jalani ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus memimpin, biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua, melakukan sesuatu dalam ibadah ini, sehingga setiap kami yang mengikuti ibadah ini, baik yang mengikuti secara langsung saat ini atau mungkin mengikuti setelah ini, ada kuasa yang menjamah, yang membaharui kami. Tolong hamba-Mu urapi Tuhan, untuk dapat melakukan tugas pelayanan dengan baik, dan seluruh umat-Mu diberkati. Nama-Mu Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, mari dalam waktu beberapa menit ini kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Kita tahu Dia Allah kita yang baik, yang selalu ada, anugerahnya tidak pernah lepas, tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan. Haleluya, 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 Jesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Bersyukur padamu Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya, 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 Jesus. Haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus. Haleluya, 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 Yesus. Oh, Yesus. Oh, Yesus. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu,
Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yesus, kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Jiwa kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, menikmati kehadiran-Mu, menikmati segala sukacita-Mu, menikmati segala kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan rasakan jamahan-Mu, rasakan hadirat-Mu. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, oh haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, haleluya, Yesus, Yesus, syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh nikmati Tuhan, kami boleh nikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau dengar firman-Mu. Mari Tuhan sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti keberadaan kami. Dalam tangan-Mu kami berserah. Kami buka hati kami dan kami terima firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita boleh menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang kita lakukan. Walaupun tentu kita menyadari saudara apa yang kita lakukan masih penuh dengan keterbatasan. Tapi saya percaya Tuhan mengerti, Tuhan juga melihat sejauh mana hati kita dengan sungguh-sungguh saat kita menyembah Dia. Nah saat ini saudara, saya ingin coba mengajak saudara untuk belajar. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari hidup seorang raja. Dan saudara-saudara, ini akan menjadi penuntun bagi kita. Ini akan menolong kita untuk dapat hidup mengalami pertolongan Tuhan, mengalami hal-hal yang baik, yang indah, mengalami keberhasilan di dalam hidup kita. Sebab saya percaya, saudara, firman Tuhan itu bersifat kekal. Kalau dulu Tuhan melakukan mujizat bagi anak-anaknya, bagi orang yang percaya, maka hari ini pun juga Dia masih melakukannya. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya mari kita buka hati. Kita berharap Tuhan menolong kita untuk kita mengerti firman-Nya ini. Saya akan mengajak saudara membaca dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-31. Ada 2 ayat yang ingin saya ajak saudara baca. Ayat 20 dan ayat 21. Bunyinya demikian. 2 Tawarikh 31 ayat 20 berkata, "Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil." Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari seorang raja yang memimpin kerajaan Israel bagian selatan atau yang sering kali dikenal dengan kerajaan Yehuda.
Raja itu bernama Hizkia. Saudara, kita bisa membaca secara lengkap bagaimana Hizkia memulai kepemimpinannya sebagai raja, lalu bagaimana perjalanan dalam kepemimpinannya itu. Kita akan lihat, saudara bisa baca mulai dari pasal-pasal sebelumnya. Sebutlah pasal 29, saudara akan temukan siapa raja ini, bagaimana kepemimpinannya, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dan bagaimana hasilnya. Itu sangat luar biasa. Nah, saudara, kalau kita baca Alkitab, membaca tentang Hizkia, saudara dapat saya bilang begini, Hizkia ini adalah salah satu dari sekian banyak raja Yehuda yang hidupnya itu terus-menerus, saudara, menyadari tindakan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami tangan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Bagaimana hal itu bisa dia alami? Bagaimana itu bisa terjadi? Saudara-saudara, disimpulkan dalam 2 ayat yang tadi kita baca, jelas di sana dibilang apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Dikatakan begini, saudara, Hizkia itu dibilang, perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda dikatakan ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jadi 3 hal ini ditonjolkan oleh Alkitab tentang Hizkia. Dalam kepemimpinannya, saudara, dia selalu melakukan apa yang baik. Dalam kepemimpinannya, dia melakukan segala sesuatunya itu dengan jujur. Di dalam hidupnya, dalam kepemimpinannya, dia selalu melakukan apa yang benar. Semua itu dikatakan dilakukan di hadapan Tuhan. Saudara, tentu kalau kita baca 3 hal ini, kesannya sepertinya aduh siapa saya gitu ya. Kita masih penuh cacat kan, kita masih penuh hal-hal yang gak beres. Masih banyak ketidakjujuran, masih banyak hal-hal yang tidak baik yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak saudara untuk coba kita melihat bagaimana Alkitab mencatat, menjelaskan apa sebetulnya yang dikerjakan oleh Hizkia sehingga dikatakan dia melakukan yang baik, dia melakukan hal yang jujur, saudara, dan juga dia melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Apa dia tidak pernah bersalah? Apa dia tidak pernah katakan kepleset lah begitu? Kalau saudara baca, sebetulnya tidak seperti itu. Tapi ada sesuatu yang menonjol yang dia lakukan, saudara, dan itulah yang menurut saya disimpulkan oleh Alkitab, saudara, bahwa dia melakukan yang baik, dia melakukan yang jujur, dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita akan coba lihat, saudara, apa sesungguhnya yang dia lakukan. Pasal 29 mulai mencatat, saudara, tentang Hizkia. Dikatakan di sana, saudara, dia berumur 25 tahun pada waktu dia menjadi raja. Satu umur yang masih muda, tapi menurut saya cukuplah. Ya, kita tidak bisa bilang, ini anak kecil yang belum tahu apa-apa. Kita nggak bisa bilang begitu. Tapi masih muda, tapi saya kira cukup. Dan dikatakan, saudara, selama 29 tahun ia memerintah sebagai raja. Nah, selama 29 tahun sebagai raja ini, apa yang dia lakukan? Bapak Ibu, saudara sekalian, di dalam ayat-ayat berikutnya, kalau kita baca dan kita perhatikan, ada sebuah penjelasan yang mengatakan begini. Ayat 3, saudara lihat ya. Ayat 3 berkata, pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Saudara, rupanya dia mendapatkan warisan kerajaan dari ayahnya itu, saudara, itu satu kerajaan yang tidak baik. Satu kondisi keadaan yang berantakan. Saudara bisa baca ya, pasal-pasal sebelumnya itu, bagaimana kacaunya, bagaimana rusaknya orang tua daripada Hizkia ini.
di dalam memimpin sebagai raja. Saudara-saudara, jadi benar-benar terjadi kerusakan, terjadi kekacauan yang begitu luar biasa. Baik dalam kehidupan kerajaan, pemerintahan, keimanannya, maupun juga dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi pada waktu Hizkia duduk sebagai raja, saudara lihat, yang pertama kali dia lakukan, yang pertama kali dia kerjakan, dibilang pada tahun pertama, bulan pertama dia memerintah, dia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Saudara ngerti ya? Jadi saudara lihat, yang pertama dilakukan oleh Hizkia tidak berpikir tentang siapa yang akan duduk sebagai menteri ini, yang nangani dan itu. Tidak. Dia tidak berpikir tentang musuh-musuhnya yang di sekitar masa lalu. Dia atur strategi, nanti kita serang ke sana, kita serang ke sini, kita rebut ini dan itu. Bukan itu, saudara. Tapi yang menjadi prioritas utama yang dia lakukan apa? Adalah hubungannya dengan Tuhan. Saudara, ini penting buat kita. Saudara-saudara, hubungan dengan Tuhan ini menjadi kunci. Menjadi kunci yang menentukan apa yang akan dialami, apa yang akan terjadi di langkah berikutnya. Artinya ketika hubungan dengan Tuhan itu pulih, ketika hubungan dengan Tuhan itu baik, langkah-langkah berikutnya itu akan menjadi enak. Langkah-langkah berikutnya akan menjadi baik. Saudara-saudara, saya selalu bahkan sering katakan, saudara, bahwa kekristenan itu adalah soal hubungan dengan Tuhan. Bukan soal ritual. Saudara, ritual bisa dilakukan tanpa adanya hubungan. Ritual bisa kita kerjakan hanya sebagai suatu kewajiban yang kita lakukan tanpa kita memiliki relasi. Bisa seperti itu, saudara. Tapi Hizkia mengajarkan kepada kita, hubungan, relasi dengan Tuhan menjadi kunci untuk kehidupan kita. Saudara-saudara, itu sebabnya kita perlu periksa. Sekian lama kita jadi orang Kristen, sekian lama mungkin kita, saudara, rajin ke gereja. Tapi coba tanya, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan? Sejauh mana, sedekat apa, seerat apa hubungan kita dengan Tuhan? Adakah Tuhan menjadi satu pribadi yang utama dalam hidup kita? Adakah Tuhan menjadi pribadi yang kita prioritaskan, kita utamakan dalam hidup kita? Atau kita hanya jadikan dia sebagai ban serep? Yang kita butuhkan ketika kita sudah gagal. Yang kita butuhkan ketika kita memerlukannya saja. Kalau enggak ya sudah enggak. Enggak ada perhatian apa-apa. Saudara tahu kan yang namanya ban serep? Saudara-saudara, satu hari saya buka tuh ban serep mobil saya. Kotor sudah. Posisi anginnya juga sudah berkurang jauh, jadi agak kempes gitu. Saudara-saudara, itu kondisi ban serep. Tapi saya sangat butuhkan tentunya ketika katakan ban utamanya itu saudara mulai terganggu gitu kan. Saya harus pakai, maka saya akan butuhkan itu. Nah, kadang-kala banyak kali saudara, orang-orang Kristen memperlakukan Tuhan seperti itu. Mereka tidak menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang utama dalam hidupnya. Hanya dijadikan sebagai serep, dijadikan sebagai penolong, dalam arti ya kalau saya butuh pertolongan, ya saya minta tolong, kalau enggak ya sudah enggak gitu. Saudara-saudara, tentu kita tidak boleh seperti itu. Ini kunci keberhasilan, saudara. Jadi dalam pemahaman ini kita melihat Hizkia memiliki sebuah relasi yang baik dengan Tuhan. Dan saudara, ketika dia memulainya, dia selalu melibatkan Tuhan. Jadi dia tidak mengandalkan kepintarannya. Dia tidak mengandalkan mungkin penasihat-penasihat yang ada di sekitarnya. Bukan itu yang dia andalkan. Tapi yang dia andalkan Tuhan. Dia tahu, saudara, Tuhanlah penentu keberhasilan. Dia tahu, dia mengerti Tuhanlah yang menentukan bagaimana akan dia alami dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara, belajarlah. Ini saya katakan hal yang sangat sederhana. Sering kali saudara, ada orang datang sama saya, Pak, saya mau begini begitu, saya mau begini. Biasanya saudara, saya selalu tanya gini, kamu sudah berdoa sama Tuhan? Saudara-saudara, kadang-kadang orang yang ditanya begitu jadi bingung gitu ya. Tapi saudara-saudara tahu, pertanyaan itu pertanyaan biasa kedengarannya, pertanyaan yang sederhana. Tapi saudara tahukah itu menentukan?
Artinya ketika kita kan memutuskan sesuatu, ingin melakukan sesuatu, apalagi saudara, sesuatu yang kita anggap itu penting kan. Bayangkan Hizkia ini saudara bukan cuma jadi ketua RT kan. Bukan berarti ketua RT itu nggak penting, bukan saudara ya. Tapi dia bukan hanya sekedar menjabat dalam untuk menjadi pemimpin untuk sekelompok kecil orang, bukan. Tapi satu bangsa sebagai raja. Dia ngerti betul saudara. Itu sebabnya dia ngomong nih sama Tuhan. Dia bertanya, dia dahului Tuhan. Dia utamakan Tuhan di dalam kepemimpinannya. Saudara-saudara, itu yang bisa kita lihat yang pertama nih dari Hizkia. Jadi pelajaran yang pertama yang perlu kita renungkan dalam hidup ini. Di mana Tuhan dalam hidup saudara? Adakah relasi kita dengan Tuhan? Relasi yang sehat? Adakah relasi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang intim, yang dekat? Atau kita hanya perlu Tuhan ketika kita membutuhkannya? Setelah itu tidak. Saudara-saudara, apakah kita sudah berdoa, bertanya sama Tuhan, Tuhan saya mau begini nih, saya mau ini. Saudara-saudara, ini akan menjadi penentu apa yang akan kita alami. Saudara, sebab begini loh, Tuhan itu kan maha tahu. Kita nggak tahu nih 1 menit kemudian apa yang akan terjadi. 1 jam, apalagi 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun kita tidak akan tahu. Tapi saudara, Tuhan tuh tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi besok, tahun depan, 10 tahun, 100 tahun yang akan datang. Dia tahu, tidak ada yang tersembunyi. Kenapa sih kita tidak bertanya sama yang tahu, saudara? Yang benar-benar mengetahui, yang benar-benar mengerti situasi itu. Saudara-saudara, inilah yang membuat Hizkia berhasil. Inilah yang membuat saudara Hizkia benar-benar menjadi raja yang sukses di dalam kepemimpinannya. Karena dia mendahulukan Tuhan. Karena dia senantiasa mengandalkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu saudara-saudara, kalau kita baca terus cerita ini, saya sangat tertarik dengan Hizkia ini. Yang kedua, saudara bisa kita lihat. Saudara lihat pasal yang ke-30. Ya. Kalau saudara perhatikan pasal 30, Hizkia dikatakan melakukan perayaan Paskah. Saudara, bagi orang Israel, sebetulnya perayaan Paskah adalah sesuatu yang biasa. Mereka mengerti, mereka memahami. Tapi karena kerusakan iman yang terjadi di bawah kepemimpinan banyak raja, saudara, menyebabkan ini terlupakan. Saudara, sekian lama tidak pernah, saudara, dirayakan gitu. Ya tahu sih tahu, tapi ya saudara diabaikan saja gitu. Tidak difokuskan, tidak diperhatikan. Padahal, saudara, itu adalah sebuah perintah yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa. Supaya dari generasi setiap tahun itu dirayakan untuk mengingat akan apa yang sudah Tuhan lakukan. Saudara, Hizkia melakukan itu. Dia tidak melupakan, orang lain melupakan, raja-raja sebelumnya melupakan, imam-imam melupakan. Tapi dia tidak. Dia ingat, saudara, apa yang harus dia kerjakan. Dia ingat bagaimana pentingnya Paskah itu. Memberikan sebuah kenangan, ingatan bagaimana Allah melepaskan. Bagaimana Allah membebaskan, menyelamatkan umatnya itu. Itu melekat tuh saudara. Itu betul-betul diingat dan diperhatikan oleh Hizkia. Bapak Ibu saudara sekalian, ada banyak hal yang sebetulnya Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Tapi seringkali saudara kita mengabaikan. Kita tidak punya waktu. Kita anggap saudara, itu nggak perlulah, Tuhan tahu kan saya, hati saya, Tuhan ngerti. Saudara, saya percaya Tuhan tuh lihat hati kita, Tuhan ngerti keadaan kita. Tapi saudara, bukan berarti itu bisa kita jadikan sebagai sebuah alasan untuk kita tidak melakukan hal-hal yang harusnya kita lakukan. Nggak bisa begitu, saudara. Saudara-saudara, bahkan lebih jauh kalau kita pelajari apa yang Hizkia lakukan bersangkutan dengan masalah perayaan Paskah. Saudara, Hizkia itu ingin bukan hanya ke rakyat yang dia pimpin. Kan saudara ingat ya, kerajaan Israel itu jadi pecah jadi 2 setelah Salomo.
Ada bagian utara, ada bagian selatan. Bagian utara itu ada 10 suku, saudara. Bagian selatan ada 2 suku. Nah, Hizkia ini kan hanya 2 suku. Saudara, ketika dia akan merayakan itu, dia ingat akan saudara-saudara di bagian utara itu. Dia ingat akan orang-orangnya, orang Yahudi yang ada di kerajaan utara itu. Memang beda kerajaannya. Tapi saudara lihat, dia kirim utusan. Dia kirim orang, saudara, untuk memberitahu, mengundang. Ayo hadir, kita sama-sama merayakan Paskah. Kita sama-sama mengingat akan apa yang sudah Tuhan lakukan. Wah, ini luar biasa, saudara. Saudara-saudara, dari sini kita perlu belajar bagaimana kita punya hati yang peduli. Bukan ingin selamat sendiri, bukan ingin diberkati sendiri, bukan yang penting saya, dan saya. Tidak. Tapi saudara, Hizkia mengajar kita untuk punya kepedulian. Dalam catatan sejarah, sejak kerajaan itu pecah, beberapa kali terjadi peperangan. Perang saudara nih, saudara, antara utara dan selatan ini. Saudara-saudara, itu ada dalam catatan sejarah, pasti Hizkia juga tahu. Kalau mau pikir secara manusia, ya sudahlah, buat apa sih ngundang-undang mereka? Buat apa, kan kita sudah pisah, nggak ada artinya lagi. Saudara, tapi itu tidak ada dalam pikiran Hizkia. Dia ingat, apapun juga, bagaimanapun juga itu adalah umat Allah. Saudara, mereka satu umat, satu keturunan, katakan gitu. Dari Yakub itu, mereka masih bersaudara yang tidak bisa dipisahkan. Saudara-saudara, dan kita lihat Hizkia undang mereka. Walaupun tidak semua orang mau menyambutnya. Tidak semua orang dengan sukacita berkata, oke, kami datang. Enggak, saudara. Kadang-kadang kita mulai takut dulu kan. Aduh, nanti kira-kira kalau saya ajak mau nggak ya orang itu? Mau tidak ya? Seringkali kan kita berpikir begitu. Tapi mari belajar dari Hizkia. Dia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Dia mengerjakan apa yang menjadi bagian dia. Selebihnya dari itu bukan lagi sudah tanggung jawab dia. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jangan lupa ya. Kita ini adalah orang-orang yang dapat warisan kan. Minggu lalu kalau saya tidak salah saya sampaikan itu. Tuhan perintahkan kita untuk menjadikan setiap bangsa itu murid Yesus. Tuhan perintahkan kita untuk menjadi saksi. Saudara, apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah mengerjakannya? Apakah kita sudah melakukan seperti apa yang Dia perintahkan kepada kita itu? Coba pikirkan ini. Bukankah kita berpikir, wah nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Saudara, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Ada banyak hal yang bisa kita beritakan. Ada banyak hal yang bisa kita kasih tahu kepada mereka itu, saudara. Dan saudara tahu, nggak ada jalan lain, saudara. Kalau kita tidak memberitahu mereka, tahukah saudara mereka akan binasa? Tahukah pada akhirnya mereka akan binasa? Mungkin ada di antara keluarga kita, tetangga kita, teman-teman dekat kita. Saudara, kenapa sih kita tidak berani untuk bercerita? Kenapakah kita tidak berani untuk menyampaikannya? Saudara-saudara, mungkin kita berkata, wah karena begini, begitu, karena begini dan begitu. Kalau Hizkia mau berpikir begitu sama seperti kita, dia tidak akan lakukan itu. Kalaupun dia lakukan perayaan Paskah itu, ya sudahlah, untuk 2 suku saja yang dia pimpin itu. Tapi dia tidak berpikir begitu. Mari saudara ingat, ada pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan itu harus kita kerjakan. Lakukan. Dan saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Mungkin kita tadi berpikir, wah nanti begini, nanti begitu. Itu pikiran kita yang sering kali menghalangi kita. Tapi ketahuilah saudara, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Rencana Tuhan tidak akan pernah dapat ditutup, dihalangi oleh apapun juga. Saudara, ada 1 pintu yang ditutup, ada 1000 pintu yang Tuhan bisa buka buat kita semua. Jadi mari lakukan, sudah. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan kita akan melihat Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, lalu yang ketiga, kalau saudara perhatikan di sana, saudara, kita melihat ada satu gerakan yang dilakukan saudara oleh Hizkia. Apa yang dilakukan? Pasal 31 itu, saudara, kita lihat dikatakan ayat 2. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi. Rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi,
untuk mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian untuk melayani di pintu gerbang di tempat rumah Tuhan. Saudara, saya salut dengan Hizkia. Dia bukan hanya membangun kembali relasi, dia bukan hanya mengerjakan bagiannya, tapi dia mengatur. Dia tetapkan rombongan imam, hari apa dia tugasnya apa, diatur sedemikian rupa dengan sungguh-sungguh. Dan tentu saudara, untuk mengatur itu kan dibutuhkan satu pemikiran, bahkan pengorbanan. Pengorbanan apa yang menjadi milik pribadinya itu. Kalau saudara lihat ayat 3, dibilang begini, raja memberi sumbangan. Dari mana sumbangannya? Dari harta miliknya. Ingat itu, dari apa yang dia punya. Dari apa yang punya dia, itu dia berikan. Ini menarik untuk kita renungkan nih saudara ya. Kenapa saya bilang menarik? Ada banyak orang saudara, mereka menggembar-gemborkan. Ayo berikan ini, berikan persembahan buat Tuhan, bantu pekerjaan Tuhan. Tapi dia sendiri gak berbuat saudara. Dia sendiri tidak melakukannya. Dia sendiri tidak memberikan. Saudara-saudara, itu sedikit aneh memangnya. Tapi ada saudara orang-orang yang begitu, saya tahu. Wah, gereja perlu ini, ayo. Tapi saudara dia nggak berbuat apa-apa gitu. Ya, kalaupun berbuat hanya ala kadarnya. Yang sepertinya secara manusia pun ya tidak sesuai lah dengan apa yang harusnya bisa dia lakukan begitu. Saudara lihat, tapi Hizkia nggak seperti itu gitu. Ketika dia mengatur segala sesuatunya, ketika dia mendorong, menggerakkan saudara orang-orang untuk berbuat, melakukan sesuatu, dia juga mengerjakannya. Dia juga berkorban, saudara, untuk apa yang dia tetapkan itu. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar di sini. Bagaimana kita, saudara, melakukan sesuatu yang memang juga kita minta orang lain untuk lakukan. Bukankah Tuhan Yesus juga bilang begitu kan? Perbuatlah apa yang orang lain ingin supaya diperbuat kepadamu. Lakukan itu kepada orang itu juga. Jadi saudara, Tuhan mengajar kepada kita bukan hanya untuk kita pandai berbicara, bukan hanya kita mendorong, memotivasi orang untuk melakukan sesuatu, tapi juga coba dorong motivasi diri ini untuk melakukannya, untuk berbuah. Saudara, saya lihat Hizkia ini luar biasa ya. Ayat 3 dibilang, dia memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi, pada waktu petang, pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis dalam Taurat Tuhan. Jadi saudara, ini luar biasa. Seorang raja yang benar-benar menjadi teladan bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam sebuah tindakan. Saya harus berkata, kita perlu belajar ini. Saya harus belajar dari Hizkia. Bagaimana saya memberikan keteladanan, contoh bukan hanya lewat kata-kata. Tapi apa yang dikatakan, itu juga yang dilakukan. Apa yang disampaikan, itu juga yang dikerjakan. Saudara, ingat, kita juga harus begitu. Jangan saudara pikir ya itu kan harusnya Pak Pendeta saja, Pak Gembala saja yang lakukan itu. Kan Pak Gembala sebagai pemimpin jangan cuma ngajar. Oh betul, tidak boleh saya sekedar mengajar. Tapi seringkali kan saudara-saudara kita berpikir begitu. Oh itu kan hanya khusus untuk para pendeta, para gembala, bukan untuk jemaat. Saudara, itu pikiran yang salah. Mari, jadilah pribadi-pribadi yang segenap hati lakukan. Saudara tahu, ketika kita melakukan ini semua, maka disitulah akan menjadi kunci. Saudara-saudara, menjadi kunci yang menentukan bagaimana kehidupan kita. Jadi mari kita coba koreksi saudara ya. Kita belajar bagaimana keadaan hidup ini. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Ayat yang ke-21 tadi yang saya bacakan dari pasal 31. Dikatakan setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk melaksanakan Taurat dan perintah Allah yang mencari dikatakan Allahnya. Kalimat berikutnya bilang begini.
Semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Ingat itu, garis bawahi, dilakukan semuanya itu dengan segenap hati. Nggak terpaksa. Nggak karena nggak enak gitu, saudara. Masa sih dia ngasih, saya nggak ngasih, udahlah kasih begitu, nggak gitu. Karena kenapa dia kerja, saya nggak kerja, aduh nggak enak lagi. Nggak, saudara. Bukan itu. Tapi dia lakukan dengan segenap hati, dengan kesungguhan, dengan keseriusan. Nggak asal-asalan, saudara. Ini saya sering ngomong, saudara, supaya kita melakukan segala sesuatu, apalagi untuk Tuhan, gitu, saudara. Jangan asal-asalan. Jangan udahlah asal jalan saja. Tapi kita harus melakukan sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan lakukan itu dengan segenap hati, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau. Ada orang yang kelihatannya sungguh-sungguh mau melakukan, tapi kerjaannya ngaco. Ngaco itu maksudnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kalau kita mau lihat kerjanya, oh semangat sudah. Tapi sesukanya gitu sudah. Seenaknya, semaunya dirinya sendiri. Kan gak boleh begitu. Saudara-saudara, ada aturan, ada ketentuannya. Ya saudara, setiap tempat, setiap wilayah pasti ada aturannya tersendiri. Saudara kerja di kantor itu ada aturannya. Saudara sekolah sebagai siswa, sebagai mahasiswa, ada aturan kampus, ada aturan sekolah. Bahkan di rumah tangga kita juga ada aturan. Jadi kita perlu memperhatikan itu. Saudara, nggak boleh seenaknya, nggak boleh sesuka-sukanya saja. Yang penting saya lakukan serius, sungguh-sungguh. Tapi ngaco gitu, saudara. Saudara ingatkan dulu saya beberapa waktu lalu saya pernah khotbah tentang Daud memindahkan tabut Allah. Daud itu serius, nggak setengah-setengah. Sungguh-sungguh, saudara, dia siapkan segala sesuatu dengan luar biasa. Akhirnya kacau, saudara. Saudara tahu kenapa menjadi kacau? Karena Daud melakukannya di luar aturan. Di luar ketentuan yang sudah Tuhan buat. Di luar ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan bagaimana cara membawa tabut Allah itu. Itu jadi persoalan. Jadi saudara, bukan hanya semangat, bukan hanya kesungguhan, bukan hanya keseriusan, tapi ketaatan kita melakukannya di dalam aturan-aturan yang ada. Nah, saudara-saudara, jadi mari saya mau ajak saudara untuk coba jadi pribadi yang serius, yang sungguh-sungguh, dan juga taat akan aturan. Itu penting, saudara. Saya mau cerita sedikit. Saudara, seperti saudara tahu, saya di BPD duduk sebagai ketua bidang diklat. Nah, sekarang ini saudara sedang ada pencalonan calon-calon PDP, PDM. Nah, saudara-saudara, satu hari saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan. Saudara, hamba Tuhan ini sedikit ngeluh, ya ngomel. Memang bukan nama saya ngomelnya, saudara, tapi dia sampaikan unek-unek ini. Ya, dia bilang kalau BPD ya Pak Ferry, oke lah, saya tahu lah kerjanya BPD Jawa Barat cukup baik ini. Tapi ini kok kenapa ya dari pusat kenapa dibatalkan, digagalkan pencalonannya. Jadi saya nanya, nih seorang ibu, saudara ya, jadi istri pendetanya. Jadi dia ngusulin anaknya untuk diangkat jadi PDP gitu. Jadi saya tanya, ibu memang masalahnya di mana sih? Nah, saudara, lalu dia cerita, dia bilang bahwa dari pusat itu, dari kantor Badan Pengurus Pusat menyatakan pencalonannya gugur. Kenapa gugur? Karena dilihat dari data yang ada, saudara, bahwa gereja ini setiap bulannya itu tidak setia memberikan persepuluhan ke BPP. Minimal itu harus ada 70%. Artinya dalam sampai 1 tahun itu ya mungkin 70% itu berapa ya? 70 kali 12, kan 12 bulan kan setahun gitu. Ternyata itu kurang, bahkan 50% kurang lah begitu, saudara. Saya bilang kok bisa begitu? Padahal dia bilang kita tuh selalu kirim. Tapi dia bilang kita itu memang kirimnya 2 bulan sekali. Jadi umpama bulan Januari, Februari, mereka kirim bulan Februari. Memang ada catatannya, ini perpuluhan untuk bulan Januari, Februari. Gitu, saudara. Jadi untuk Maret, April dikirimnya bulan April. Ini untuk perpuluhan Maret dan April, katanya begitu. Saudara, sementara di PPP itu, di kantor pusat kan sudah diumumkan, berkali-kali diumumkan juga oleh lewat BPD, saudara, bahwa perpuluhan itu tidak boleh dirapel, tidak boleh digabung. Tapi harus diberikannya tiap bulan.
Ini bukan bicara soal besar kecil nilainya, bukan. Tapi aturannya begitu. Sebab kalau kita berikan katakan bulan Februari lalu kita bilang untuk Januari, Februari, kita kirim di bulan Februari, ini kan semua pakai sistem, sudah. Jadi sistem itu menerima itu semua, dianggap itu per bulan Februari. Januari kita nggak bayar. Nah gitu sudah. Wah ibu ini cerita macam-macam. Saya dengerin. Lalu saudara, selesai dia cerita, baik Bu ya, saya coba menjawab. Yang pertama saya bilang, kami dari BPD, karena kalau dari BPD tidak pakai sistem seperti itu, jadi kami bisa mengerti Bu. Dan itu sebabnya pencalonan penyaringan pertama di BPD semua lolos. Tidak ada masalah kan, anak ibu sudah sampai di titik wawancara, itu artinya semua bagian administrasi lolos. Tapi persoalannya saya bilang, ibu tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Yang harusnya rutin setiap bulan, dan setiap bulan. Nggak boleh dirapel. Kalau dirapel katakan 6 bulan sekali nih, kita bayar di bulan Juni. Mungkin jumlahnya besar, lalu kita bilang ini per bulan untuk Januari, Februari sampai Juni. Saudara, di mesin sistemnya menerima itu hanya per bulan untuk bulan Juni. Itu yang jadi masalah. Saudara, memang dia protes. Kan bisa, kan saya udah jelaskan begini begitu. Saudara, kadang-kadang kita nggak mau berpikir benar ya. Saudara, kadang-kadang kita pengen melakukan sesuatu menurut maunya kita sendiri. Kita lupa ada aturan, ada ketentuan yang harus kita lakukan. Ini yang seringkali terabaikan. Saudara boleh semangat menjadi saksi, saudara boleh semangat melayani, saudara boleh semangat lakukan ini dan itu untuk Tuhan. Tapi ingat, harus sesuai dengan aturan yang berlaku, aturan yang ada. Saudara-saudara, mungkin aturan di satu tempat berbeda dengan tempat lain. Nah, di mana kita ada di situ harus kita ikut, saudara. Jadi, saudara-saudara, mari saya ingin ajak saudara, hiduplah sebagai umat Allah yang hidup dalam keseriusan, kesungguhan dalam melakukan segala sesuatu. Tapi lakukanlah di dalam aturan, ketentuan yang ada. Nah, inilah yang akan membuat kita berhasil. Inilah yang akan membuat Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Sebab ayat ini berkata, sehingga segala usahanya berhasil. Saudara sebagai seorang pedagang, kan ada aturan ya kan? Bayar pajak dengan sungguh, dengan baik, dengan benar, dengan jujur. Saudara ada aturan-aturannya gitu kan? Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Nah, mari kita lakukan, saudara. Saya percaya ketika kita lakukan itu dengan segenap hati, saudara akan lihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Saudara, sebelum kita berdoa, sebelum kita akhiri, saya ingatkan nanti hari Jumat ya, ada lomba pujian. Ayo datang saudara, kita memuji, kita menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Biar kita mensenangkan Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Di hari Sabtu ada ibadah anak-anak remaja, ibadah youth jam 6 sore. Mari orang tua ingatkan anak-anak untuk mereka hadir. Di hari Minggu ada ibadah pagi jam 7, ibadah anak-anak jam 10, lalu ada ibadah sore saudara jam 5. Ya, pagi dan jam 7 dan jam 5 itu ibadah umum. Saudara, itu saja saya sampaikan. Kita tetap semangat, kita tetap kuat. Kita akan ketemu lagi di Eva pada hari Rabu yang akan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman yang kami dengar pada malam hari ini. Biarlah ini mengajar kami, menolong kami untuk kami mengalami keberhasilan karena Tuhan dalam hidup ini. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti kebenaran firman ini. Berkati juga umat-Mu yang mungkin akan mendengarkannya setelah malam ini. Biarlah kuasa firman itu nyata, memberkati mereka, menolong, mengubahkan hidup mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan beri kekuatan, berikan kesegaran dan semangat baru. Berkati seluruh umat-Mu, berkati bangsa kami, berkati setiap kota. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.